karena mereka itu tidak berhadap kepada Allah sama sekali. Itu kada perlu diuraikan. Ini orang yang diperbudak oleh hawa nafsunya, diperbudak oleh duniawinya. Tujuannya adalah semata-mata untuk mencapai kesenangan dunia. Walaupunnya sembahyang, puasa, berzakat, naik haji, umrah, tapi tujuannya semuaan untuk kesenangan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi setiap nikmat yang kita terima, setiap nikmat yang kita terima, nikmat itu berkata kepada kita. Andai kata kita ini punya hati yang bersih, kita mendengar apa kata-kata nikmat itu begitu jatuh ke tangan kita. Nah, nikmat itu berkata kepada kita, ujar nikmat, hai orang yang mendapatkanku, ingatlah engkau kepada Allah, kembalilah engkau kepada Allah, cintailah Allah, karena dialah yang mencipta dan menyampaikan nikmat ini kepada engkau. Nah, setiap nikmat berkata demikian. Tetapi karena kita ini punya hati yang tebal, hati kita yang masih gelap, maka kita tidak mendengar bisikan nikmat itu kepada kita. Sehingga begitu kita dapat nikmat, kita lupa kepada Allah. Kita dapat nikmat, kita merasa itu adalah kemampuan kita mendapatkannya. Itu karena mata hati kita, karena hati kita masih gelap. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu setiap memberikan nikmat itu artinya adalah ajakan agar kita cinta kepada Allah, agar kita mensyukuri nikmat itu, agar kita berkhidmat kepada Allah yang memberikannya. Fa'in lam yaf'alu, apabila mereka tidak memperbuat, dapat nikmat tapi mereka lupa kepada Allah, bahkan mereka gunakan nikmat itu untuk berpuya-puya, mereka gunakan nikmat untuk meluluskan hawa nafsu syahwatnya, mereka tidak menggunakan nikmat untuk menambah khidmat kepada Allah. Nah, bila demikian, ibtalahum bi anwa'il mihan wad darra, Allah berikan dia bala dengan macam-macam kesusahan, kesengsaraan, la'allahum yarji'un, agar mereka itu sadar kembali kepada Allah. Muraduhu ta'ala ruju'ul ibad ilaih, tujuan Allah itu hanya satu, adalah agar hamba ini kembali kepada Allah. Nah, jadi Allah berikan nikmat tujuannya agar kita kembali kepada Allah. Allah berikan kita kesengsaraan agar kita kembali kepada Allah. Kedua-dua kelompok tadi adalah orang-orang yang dikehendaki Allah kebaikan dan keberuntungan. Ini si Fulan. Nah, Fulan ini diberi Allah nikmat luar biasa, nikmat luasnya, rezeki melimpah ruah, siang malam mendatangkan rezeki, lawang bakunci dikatuk orang. Daripada luasnya rezeki ini diberikan Allah. Tetapi orang ini kadang menjadikan nikmat itu sebagai alat untuk ingat kepada Allah. Nah, karena Allah sayang orang ini, Allah tarik nikmat itu, Allah tarik nikmat sehingga dia sengsara, sehingga dia menderita. Nah, dengan itu dia sadar, dia akhirnya kembali kepada Allah. Nah, jadi ada dua golongan manusia.
Ada golongan manusia yang tanpa dipaksa dia sadar, dapat nikmat ingat kepada Allah, dapat nikmat dia tambah taatnya kepada Allah. Ini orang yang sadar. Ada orang yang tidak sadar, tetapi Allah menghendaki baik, orang ini ditarik Allah nikmatnya, disengsarakan oleh Allah agar dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada orang waktu sihat kuat lupa kepada sembahyang kada, atau kadang-kadang sembahyang halal haram kada tahu halal haram, yang penting diambilnya waktunya sihat. Nah, begitu orang ini sakit stroke umpamanya, nah, kada kau lagi sudah stroke nih tuh, di kursi roda berjalan lagi. Lalu orang ini jadi selalu ingat kepada Allah. Begitu dia stroke, orang ini selalu ingat lawan Allah, zikir pekerjaannya. Dulu kada tahu zikir, sudah stroke ini zikir, salawat, ingat kepada Allah. Nah, Imam Ghazali mengatakan orang yang seperti ini jangan berubat baik garing. Baik garing. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa orang yang seperti ini kada usah ke dokter, biar di kursi roda aja, karena dia banyak ingat kepada Allah. Ketimbang dia sihat, kelakuannya lupa kepada Allah, melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang nang kada disayangi Tuhan itu, nah, orang nang kada disayangi Tuhan, nang kada dikehendaki Tuhan, orang ini ahli keberuntungan surga. Dia dapat nikmat lupa kepada Allah, ditambah Tuhan lagi nikmatnya, tambah lupa lagi, tambah lupa, akhirnya mati dalam keadaan diistidraj, dilanjur oleh Allah. Nah, ini orang naudzubillah, orang yang tidak dikehendaki Allah kebaikan, orang yang tidak dikehendaki Allah penghuni surga. Qaumun basatallahu alaihimun ni'am wa sarafa anhumul balaya wan niqam wa razaqahumus sihhata wal afiyah wa amaddahum bil amwal wal afiyah fasyakaru wa tashawwaku ila ma'rifatil mun'im biha fakanatin ni'am matiyatan lahum ala sayri ila Allah ta'ala. Ada satu kaum, satu kelompok manusia, Allah bukakan atas mereka itu nikmat-nikmat. Allah palingkan, Allah jauhkan dari mereka bala dan penyakit-penyakit. Allah berikan mereka kesehatan, Allah limpahkan mereka harta, mereka bersyukur, mereka rindu kepada mengenali yang memberi nikmat, maka jadilah nikmat itu tunggangan mereka untuk berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang diberi Allah kesehatan, diberi Allah harta melimpah ruah, dihindarkan Tuhan dari malapetaka bala bencana. Lalu orang ini menjadikan nikmat tadi, harta benda tadi, dijadikannya kendaraan untuk menuju Allah. Ada kaum seperti itu, ada kelompok manusia seperti itu. Orang ini punya duit banyak, duit digunakannya untuk sabilillah. Orang ini punya kendaraan banyak, kendaraannya digunakannya untuk sabilillah. Jadi harta benda nikmat itu hanya tunggangan dia untuk mencapai keridhaan Allah. Ada hamba Allah yang seperti itu. Wa qaumun amaddahum bin ni'am wa basata lahum bil mal wal afiyah wa sarafa anhum an-niqam fashaghalahum dhalik an-nuhuda wal iqbala 'ala Allah fasalaba dhalika minhum wa daraba bihim bil balaya wal mihan fatayaqqadha wa aqbala 'ala Allah.
Ada pula satu kelompok manusia yang diberi Allah nikmat, diluaskan harta bendanya, disihatkan, dijauhkan penyakit bala bencana. Maka yang demikian itu membuat dia sibuk daripada taat. Yang demikian itu membuat dia lupa kepada Allah. Allah cabut daripada mereka itu nikmat-nikmatnya tadi. Allah datangkan bala bencana kepadanya. Maka akhirnya dia jaga, akhirnya dia sadar dan berhadap kepada Allah, berkhidmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga kelompok manusia nangka itu yang sudah diajar Tuhan hanya sadar. Sudah diajar Tuhan, tangan kalau kau bergerak lagi sebelah, mata kada melihat lagi sebelah, batis kalau kau lagi balangkah sebelah, sebelah diambil Tuhan, hanya sadar oh bahwa aku ini keliru. Lalu dia bangkit, dia beribadah kepada Allah. Nah, ada juga kelompok manusia seperti itu. Dan yang pertama, yang kedua ini adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang disayang Allah, orang-orang yang dikehendaki Allah al-khair was-sa'adah, kebaikan dan keberuntungan. Mana hakunnya antara dua itu? Mana hakunnya? Ada orang yang dipukuli dahulu berbiru-biru, hanyar mengaku. Ada orang yang diberi makani, dinyamani, mengaku nyaman nang itu, apa yang berbiru-biru itu. Itulah isyarat firman Allah dalam Al-Quran, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Artinya di muka bumi ini ada orang-orang yang taat kepada Allah dengan sukarela. Ada orang yang taat kepada Allah dipaksa. Ya, tadi diambil sudah kesehatan, diambil Tuhan harta benda, hanya taat. Tapi kedua-duanya itu adalah beruntung. Kedua-duanya adalah disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, an-nasu ala salasati aqsam. Manusia terbagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama disebut ahlus shimal, artinya orang-orang kiri, orang-orang kiri. Wa ahlul yamin, yang kedua orang-orang kanan. Yang ketiga was-sabiqun, ada kelompok yang dinamakan as-sabiqun. Jadi manusia ini seluruhnya kada lepas daripada 3 kelompok itu. Ada orang kiri, ada orang kanan, ada orang yang cepat, yang melaju, as-sabiqun. Amma ahlu shimal fala kalama alaihim idla iqbalahum ala Allahi asla. Adapun kelompok kiri, orang-orang kiri, fala kalama alaihim, itu kada perlu dibicarakan, karena mereka itu tidak berhadap kepada Allah sama sekali. Itu kada perlu diuraikan. Ini orang yang diperbudak oleh hawa nafsunya, diperbudak oleh duniawinya. Tujuannya adalah semata-mata untuk mencapai kesenangan dunia. Walaupunnya sembahyang, puasa, berzakat, naik haji, umrah, tapi tujuannya semuaan untuk kesenangan dunia. Ini sembahyang, tujuannya supaya awak sihat. Ini berzakat, tujuannya supaya hartanya bertambah. Ini puasa, tujuannya supaya ini naik haji, semuaan tujuannya duniawi. Nah, itu ahlus shimal, itu kada perlu dibicarakan. Wa amma ahlul yamin, adapun orang-orang ahlul yamin, falahum iqbalun 'ala Allah lakin la khususiyyata lahum li'annahum iktafau bi zahiri syari'ah wa lam yaltafitu ila suluki tariqatin wala haqiqah. Adapun ahlul yamin, mereka itu orang-orang yang berhadap kepada Allah.
tetapi orang ini tidak ada keistimewaannya. Karena mereka itu hanya mencukupkan diri dengan zahir syariat, tidak menoleh kepada tarikat dan hakikat. Hanya sembahyang yang penting sah sembahyangnya. Perkara diterima kada diterima itu kada perhatian. Ini puasa yang penting puasanya itu sah, diterima kada diurusnya. Nah ini ahlul yamin. Ini kada menggali sembahyang itu kayak apa cara supaya murni bersih. Ini kada menggali apa hakikat dari sembahyang itu. Kan sembahyang itu ada tarikah, sembahyang itu ada caranya agar sembahyang ini menjadi sembahyang yang sampai kepada Allah. Sembahyang itu ada hakikatnya, yang bila mana kita mengetahui hakikat sembahyang, kita akan menjadi orang yang dekat dengan Allah. Nah, hakikat sembahyang, Nabi paling rajin sembahyang, sahabat rajin-rajin sembahyang. Nah, mereka itu sembahyang adalah mengetahui hakikatnya. Salah satu hakikat sembahyang itu adalah tanha anil fahsya wal munkar. Nah, sembahyang itu salah satu hakikatnya adalah mencegah seseorang dari perbuatan buruk, perbuatan munkar. Itu sembahyang. Sembahyang itu hakikatnya adalah agar kita ini mencegah kemungkaran, menyuruh kebaikan. Nah, menyuruh kebaikan, mencegah kemunkaran itu adalah akhlaknya Allah. Akhlaknya Allah. Kan Allah tuh mengajak kita kebaikan. Allah mengajak kita untuk berbuat baik, menjauhi yang munkar. Nah, kalau kita sembahyang itu dengan benar, maka hakikat sembahyang itu akan menjadikan diri kita ini mencegah yang munkar, menyuruh yang ma'ruf. Berarti akhlak kita ini berdekatan dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu hakikatnya sembahyang. Sembahyang itu sendiri kadang mendekatkan kita kepada Allah. Sembahyang itu sendiri kadang mendekatkan kita kepada Allah. Yang mendekatkan kita kepada Allah adalah hakikat sembahyang itu, menjadikan diri kita ini berakhlak sama dengan akhlaknya Allah. Nah, orang ahlul yaminnya kada tahu urusan itu. Pentingnya sembahyang, pentingnya puasa, nya kada tahu hakikat itu macam apa, kada tahu. Nah, orang ahlul yamin ini walaupun berhadap kepada Allah, tapi tidak ada khususiyah, tidak ada keistimewaan bagi mereka. Wa ammas sabiqun, adapun orang-orang sabiqun. Nah, ini yang kita bicarakan. Orang-orang sabiqun ini ala kismain, dua macam. Kismun aqbala 'ala Allah bin ni'am, pastaka ila ma'rifatil mun'im, faja'ala an-ni'ama wasilatan ila al-wusul, fa'ahabbahu wa arrafah. Yang pertama adalah orang-orang yang berhadap kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan ni'mat. Nah, dengan nikmat. Dia menerima nikmat-nikmat Allah setiap hari. Lalu dia rindu, hendak tahu siapa yang memberi nikmat ini. Pastaqa ilal mun'im, dia rindu kepada yang memberi nikmat, tiap hari memberi nikmat. Lalu inya rindu, hendak tahu siapa yang memberi aku nikmat tiap hari ini.
Nah, maka dia jadikan nikmat itu adalah perantara dia untuk sampai mengenali Allah. Maka fa'ahabbahu wa arrafah, maka orang ini dicintai Allah dan Allah berikan dia ma'rifat. Nah, ini sabikun ngarannya, kelompok sabikun. Orang yang merasakan nikmat ini setiap hari datangnya dari Allah, lalu dia hendak tahu lawan Allah itu kayak apa caranya supaya jadikan nikmat-nikmat itu kendaraannya untuk mengenali Allah. Akhirnya Allah cinta kepadanya dan Allah berikan ma'rifat kepadanya. Nah, itu golongan ashabul yam as-sabiqun yang pertama. Wa qismun aqbala 'ala Allah bi dhurubil balaya wal mihan faja'ala sabra 'alaiha war ridha wasilatan fa ahabbahu wa arrafa. Sabikun yang kedua, orang yang berhadap kepada Allah melalui bala bencana, melalui penyakit-penyakit. Diberikan Allah bencana harta, diberikan Allah penyakit, maka dia sabar. Dia sabar dan dia ridha. Maka dia jadikan sabar dan ridha itu wasilah dia untuk mendapatkan dari Allah. Fa'ahabbahu wa arrafah, maka karena dia sabar, karena dia ridha dengan bala bencana, dengan penyakit dan sebagainya, Allah cinta kepadanya dan Allah berikan pula ma'rifat kepadanya. Nah, itu as-sabiqun juga ngarannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kesimpulannya bahwa yang ingin kita capai adalah menjadi orang-orang yang sabiqun. Tujuan kita yang pertama agar kita itu ma'rifat kepada Allah melalui nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Kalau itu kada mampu, jalan yang kedua, kita ma'rifat kepada Allah melalui bala bencana, penyakit dan malapetaka. Yang penting intinya adalah fa'ahabbahu wa arrafah, Allah cinta kepada kita dan Allah berikan ma'rifat kepada kita, baik jalan nikmat atau jalan nikmah, jalan bencana atau malapetaka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-62.